Halo semuanya, selamat malam. Welcome to Mindful Monday. Jadi setiap Senin saya mengadakan IG Live untuk membahas suatu topik yang menarik dan kemudian juga untuk menjawab pertanyaan ya, bila ada. Welcome ya teman-teman, silahkan join. Memang malam ini kita akan membahas topik tentang bagaimana sih kita bisa mengelola rasa sedih. Ya, karena sedih ini pasti kita akan alami ya suatu saat di dalam hidup kita ini. Nah, jadi ada nggak di sini teman-teman yang sedang merasa sedih? Kalau ada, terima kasih ya sudah join. Mudah-mudahan nanti pembahasan kita bisa bermanfaat ya. Nah, jadi pernah nggak ketemu sama orang atau kita sendiri ya suka bilang jangan sedih deh, kita harus kuat, aku harus kuat, jangan nangis dan sebagainya ya, cepetan move on gitu. Nah ini ada benernya juga ya, tapi sebetulnya ada juga waktunya buat kita menerima rasa sedih kita gitu. Karena kalau kita nggak mau menerima rasa sedih kita, dia akan tersimpan, dia numpuk-numpuk dan malah mengganggu emosinya kita gitu ya, kalau misalnya kita tidak bisa mengelola sedih dengan benar gitu ya. Nah sebetulnya sedih ini disebabkan apa sih gitu ya. Nah itu kan biasanya kalau kita kehilangan sesuatu. Jadi semua emosi itu memang punya pesan ya buat kita, ada petunjuk gitu buat kita. Sedih ini biasanya kalau kita kehilangan sesuatu. Nah kehilangan ini bisa dari hal yang kecil gitu ya. Ya buku saya hilang atau apa yang kecil-kecil gitu yang kita cepat lupa. Oke lah, maksudnya kalau buku hilang bisa beli lagi misalnya gitu. Bisa juga sedihnya lebih dalam. Sedih lebih dalam tuh sudah masuk ke duka misalnya ya. Berduka tuh grieving. Grieving itu misalnya karena kita kehilangan orang yang kita cintai, misalnya meninggal dunia waktu COVID kemarin tuh. Wah itu benar-benar masa grieving buat banyak orang ya. Karena banyak sekali yang kehilangan orang yang disayangi karena sakit gitu, kena sakit COVID. Jadi ada sedih yang mungkin lebih sementara, ada yang namanya grieving, duka gitu. Nah ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah kita bahas mengenai sedih dulu ya. Nah jadi sedih tadi kan sebetulnya sama seperti emosi lain, punya pesan. Jadi sedih itu menunjukkan sebetulnya apa sih yang kita hargai, apa yang kita sebetulnya sayangi gitu ya. Dan itu kemudian membuat kita jadi berefleksi gitu, bagaimana kita bisa mempunyai tindakan yang berbeda mungkin ya. Tapi kalau misalnya enggak pun enggak apa-apa. Tapi sedih ini memang bukan emosi yang harus kita tekan gitu. Kadang-kadang kan laki-laki dibilang jangan nangis gitu ya, jangan sedih. Udah deh gitu aja kok sedih misalnya gitu. Nah kita tuh jangan memperkecil si emosi tadi ya. Nggak apa-apa sedih ya. Jadi itu adalah bagian dari kehidupan kita gitu. Kalau kita misalnya menghadapi sesuatu, ada perubahan besar, ada yang hilang gitu. Nah kalau kita berusaha menekan tadi itu ya, itu kayak menahan balon di dalam air. Nah satu saat itu akan muncul gitu ya. Nah seperti waktu itu pernah anak saya nih, dia sebetulnya mungkin sempat ya menahan kesedihan gitu. Terus jadi suatu hari itu ada sesuatu yang bikin dia sedih dan dia nangis, tapi nangisnya lama panjang gitu, nggak selesai-selesai. Pas saya gali rupanya dia ada kesedihan yang lain. Nah jadi sebetulnya lebih baik pada waktu kita mengalami kesedihan tadi, ya kita izinkan gitu diri kita merasakan. Karena kalau enggak dia tersimpan dan dia bisa muncul nanti tiba-tiba di saat yang kita sebetulnya nggak bisa, nggak punya waktu atau sedang sibuk, tiba-tiba si rasa sedihnya itu tiba-tiba muncul mendesak gitu, jadi tiba-tiba nangis terus-terusan misalnya gitu. Nah itu bisa tanda bahwa selama ini si emosi itu tuh terpendam terus tuh, belum menemukan kayak apa outletnya gitu untuk diekspresikan ya, kira-kira gitu. Nah memang kenapa sih kok kita suka menghindari gitu ya sedih? Nah ini kebanyakan sih mungkin waktu kita lagi kecil ya, sering diajarin orang tua tuh udahlah jangan sedih gitu ya, tadi ya jangan nangis dan sebagainya. Jadi kayaknya tuh seakan-akan sedih tuh lemah dan kita harus kuat gitu. Nah itu yang membuat kita jadi menekan emosi tadi. Bisa juga kita ngerasanya kalau saya nangis
ntar saya nggak berhenti nangis, saya kehilangan kendali nih gitu. Karena ada kan yang kalau nangis tuh terus-terusan gitu. Nah itu padahal sebetulnya kita bisa kendalikan ya si nangisnya ini. Kalau udah terus-terusan, jangan-jangan kita udah ada pikiran-pikiran tuh yang menambah buruk. Jadi menambah buruk tuh ditambah dengan penyesalan, ditambah lagi dengan andai-andai gitu ya. Nah itu kita juga perlu belajar mindfulness tuh menyadari nih, pikiran kita tuh menambah buruk emosi kita, mengarang-arang story, atau ini fakta gitu ya. Karena kan minggu lalu saya membahasnya tentang pikiran-pikiran yang ini bukan fakta nih, ini story, ini cerita, dan ini bisa membuat kondisi semakin buruk. Bisa juga kita tuh nggak mau sedih karena ada judgement ke diri kita bahwa oh kalau sedih nangis tuh berarti lemah, berarti gagal, berarti orang yang nggak bisa maju misalnya gitu ya. Nah itu sebenarnya pemikiran yang keliru. Jadi kita perlu merubah nih mindset kita. Sedih itu adalah emosi yang sangat-sangat normal. Nanti ke anak kita juga perlu begitu ya, karena kadang-kadang kita refleks ya, kalau misalnya anak kita nangis, udahlah gitu aja, jangan sedih. Nah itu sesuatu yang jangan ya, kita perlu memvalidasi, menerima kesedihan kita. Tapi memang kita perlu hati-hati sama pikiran yang mulai suka mengarang-arang cerita, bikin kita semakin sedih dan bahayanya bisa jadi depresi gitu ya. Padahal pemikiran itu belum tentu benar ya, dia akan bisa aja yang namanya itu ya, pemikiran yang namanya mengeneralisasi, kemudian catastrophizing ya namanya ya, memikirkan kondisi yang terburuk yang bisa terjadi. Nah itu macam-macam ya, thinking kita tuh bisa salah gitu. Nah jadi tadi ya, kita perlu awas juga nih sama pikiran kita. Ada waktu itu temen yang cerita, ada ibu-ibu yang kehilangan anaknya, tapi dia bisa sedih tuh bisa bertahun-tahun gitu ya, nangisnya nggak setiap saat ya, tapi kayak berdukanya tuh nggak selesai ya. Nah itu juga sesuatu yang memang kita kalau berduka memang perlu mengizinkan diri kita berduka. Tapi kalau berlama-lama bertahun-tahun, nah itu perlu sesuatu ya, kita perlu melakukan sesuatu tuh ya. Karena kalau kita lagi sedih itu tuh energi kita tuh rendah ya, karena emosinya nggak enak dan energinya tuh rendah. Jadi kita mau ngapa-ngapain tuh males, nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu orang gitu. Nah itu sebetulnya malah bahaya ya di situ. Nah gimana sih caranya mengelola sedih gitu yang bener ya? Ini gampang nih ngomong, tapi nanti kalau misalnya kejadian, nanti teman-teman coba ya nih buat latihan apa yang bisa kita lakukan nih kalau sesuatu terjadi dan kita merasakan sedih. Nah ini ada teknik dari yang namanya tuh compassion focus therapy. Compassion tuh artinya welas asih. Jadi waktu kita sedih sebetulnya kita sedang membutuhkan welas asih. Dari siapa? Ya dari diri kita sendiri. Tadi itu ya, kalau kita sedih malah dibilang jangan sedih, udah gitu aja, ngapain sih, udah move on. Berarti kita nggak sayang sama diri kita gitu. Jadi kita nggak punya compassion. Compassion tuh perlu buat diri kita saat kita mengalami kesulitan, namanya self compassion ya. Nah ini teknik ini ditemukan oleh Profesor Paul Gilbert ya, compassion focus therapy. Dan lucunya tuh nama tekniknya tuh disingkatnya tuh RASA, RASA gitu ya, kayak bahasa Indonesia ya. Padahal RASA itu singkatannya tuh recognize, allow, soothe, sama act gitu ya, bahasa Inggris sebetulnya ini. Nah jadi kalau recognize itu berarti kan menyadari, menerima, oh ini saya merasakan sedih gitu ya. Nah jadi mengakui emosi itu sebetulnya kita sudah menyadari bahwa nih di limbik kita nih lagi aktif dengan sedihnya. Dengan kita memberi label, maka kita mengaktifkan prefrontal cortex kita, otak logika kita gitu ya. Nah setelah itu A-nya itu allow, izinkan emosinya hadir. Rasakan aja di tubuh tuh mau nangis ya udah nangis gitu, nggak apa-apa, aku merasa sedih, aku kan manusia dan memang ada kejadiannya nih. Jadi si rasa itu tuh jangan cepet-cepet ditahan gitu. Jadi biarkan saja dia terekspresikan kalau memang mau menangis misalnya. Nah kemudian nomor 3 nih penting juga, soothe. Soothe itu menenangkan diri. Karena tadi ya menenangkan diri, karena kalau kita nangisnya
terus-terusan gitu, kenceng gitu ya, berjam-jam gitu. Nah itu kan kita kehabisan oksigen, kita bisa pingsan, mungkin ada yang gitu ya, sampai pingsan, nggak, kita histeris gitu. Nah kita perlu tahu cara-cara untuk menenangkan diri. Misalnya tarik napas 4 hitungan, kemudian waktu mengembuskan itu 6 hitungan, lebih panjang itu untuk menenangkan diri ya. Nah jadi kita tetap sadar sama nafas kita nih waktu lagi menangis itu misalnya. Terus bisa juga kita meletakkan tangan kita di dada nih, karena kan biasanya kan kalau sedih sakitnya tuh di sini gitu ya. Jadi kita sadarin bahwa oh di sini, bagian sini nih, bagian dada nih yang sakit, boleh dielus-elus gitu di sini ya. Jadi soothing tuh menenangkan diri. Nah bisa juga kita mengatakan kepada diri kita, it's okay kalau saya merasa sedih, tapi aku akan baik-baik aja, saat ini aku aman kok gitu. Nah karena begitu kita mengizinkan itu, sebetulnya si emosi itu akan bergerak dan mengalir dan nanti bisa tenang gitu nantinya ya. Jadi jangan justru ditahan ya. Nah lalu yang keempat tuh act itu lakukan sesuatu. Jadi setelah kita mengizinkan, mengekspresikan sekitar 2 menit, 5 menit, kemudian kita mulai nih, coba kita lakukan yang kita bisa deh. Gimana caranya? Misalnya kita nulis jurnal misalnya, atau kita minum gitu ya, minum teh anget, atau pokoknya kita menggerakkan tubuh kita ya, supaya ini tubuh kita tuh berubah gitu, ininya apa, posisi kita, postur kita itu berubah. Kalau kita diem aja di satu tempat, kemungkinan ya kita akan sedih terus-menerus dan pikiran kita akan menguasai kita gitu. Bisa juga hubungi teman gitu, saya butuh temen nih buat cerita, tapi jangan temen yang nanti malah malah menambah kita jadi nangis gitu. Kadang-kadang teman kita malah lebih sedih daripada kita, bisa gitu loh. Temen yang sangat-sangat empati atau simpati, wah dia bisa nangis lebih keras daripada kita. Jadi cari temen yang bisa berkepala dingin, bisa nemenin, bisa tidak judge kita waktu kita lagi sedih gitu ya. Nah teman-teman boleh cerita di sini ya, bagaimana biasanya kalau mengelola sedih tadi tuh. Biasanya apakah ada juga yang kalau misalnya terlalu sedih, sementara pikiran ini nggak bisa berhenti mengarang cerita-cerita yang bisa aja ya, misalnya mulai menyesali, mulai andai begini begitu. Nah itu kita perlu putus tuh rantai pikiran kita, makanya bergerak. Boleh kita mendistraksi diri kita juga. Akhirnya kalau udah sejam tuh nangis nggak berhenti, kita perlu break gitu. Kita perlu break, ya udah kita jalan kemana kayak misalnya shopping gitu atau apa, tapi kita perlu break itu ya. Karena kalau kita udah sejam nggak berhenti itu bisa-bisa kita sudah mulai kemakan pikiran kita ya, yang menarik kita ke seperti turun ke bawah gitu ya, seperti spiral ke bawah gitu ya. Nah jadi tipsnya tadi memang kita perlu memberi ruang buat diri kita untuk sedih, untuk merasakannya ya. Kemudian jangan lupa juga kita perlu self care, jadi tetap tidur cukup, tetap makannya cukup gitu ya. Badan kita nih perlu diperhatikan ya. Kemudian tadi ya, kalau misalnya sudah terlalu lama nangisnya dan mulai nih kelihatan nih pikiran ini nih mulai mikir yang buruk-buruk, mulai andai begini, ya saya jadi menyesal gitu ya, padahal mungkin belum tentu ya salahnya kita gitu, tapi suka muncul tuh pikiran-pikiran yang menyalahkan diri sendiri. Nah itu kita perlu mereframe ya, pikiran kita itu di reframe supaya kita berpikirnya enggak buruk terus seperti yang diceritakan dalam isi pikiran kita tuh. Seringnya enggak fakta ya, dalam pikiran itu fiksi-fiksi aja. Nah perlu juga koneksi sosial tadi. Nah orang-orang yang depresi itu biasanya enggak mau atau enggak bisa berhubungan sama orang, maunya sendiri aja, berkurung aja di tempat tidur, di kamar gitu. Nah itu nggak baik sebetulnya buat dia. Justru dia harus ditemani, jangan dibiarin sendiri ya. Koneksi sosial tuh penting banget buat mengangkat kita dari rasa sedih tadi gitu. Nah kira-kira gitu ya. Nah teman-teman ada pertanyaan, silakan aja ya ditulis di kolom komen boleh, atau di tanda tanya itu ya, boleh ditulis di situ. Terima kasih ya yang sudah join ini. Nah ini ada sih yang mungkin saya mau lebih memperjelas ya, tadi bedanya sedih biasa gitu ya, sedih yang normal sama
duka atau grieving. Grieving ini biasanya sesuatu yang lebih dalam gitu sedihnya, karena kita kehilangan orang yang kita sayangi misalnya gitu ya. Nah itu kan benar-benar kaget ya, ada perubahan besar, tiba-tiba ditinggal gitu ya, ditinggal meninggal misalnya. Itu grieving yang sangat-sangat kita bisa terpukul banget gitu di situ. Nah kalau grieving itu dia ada tahapannya ya, yang namanya Kubler-Ross. Kalau tahu bisa di Google ya, grafik gitu, semacam grafik. Jadi ada tahapannya. Kalau orang yang berduka tuh mungkin awalnya tuh kayak nggak percaya, kok bisa sih saya ditinggalin gitu ya. Itu ada rasa denial, kayak pokoknya nggak percaya itu tuh benar gitu, dan itu berusaha untuk mungkin enggak nih, mungkin nggak begini, mungkin gitu. Jadi denial gitu. Itu bisa tahapan pertama tuh yang terjadi. Udah gitu yang kedua bisa marah gitu, marah sama mungkin dia kalau dia kecelakaan ya tentunya marah sama orang yang mencelakakan di itunya ya, orang yang kita sayangi itu. Atau marah sama Tuhan. Ada teman saya yang begitu, dia karena sahabatnya meninggal dia marah sama Tuhan, kenapa sih orang baik kok diambil gitu ya. Nah itu sangat-sangat mungkin ya, itu memang tahapan setelah denial tuh anger, marah gitu, marah tidak mau menerima kenyataan ini gitu kan. Sebetulnya sulit menerima gitu ya kehilangan itu tahap grieving yang memang lebih dalam sedihnya ya. Kemudian udah gitu mulai tawar menawar itu dalam arti coba kalau gini gitu, coba kalau gitu, nah bisa nggak ya, apa atau enggak penyesalan yang datang gitu ya, coba andaikan begini, andaikan begitu. Nah itu jadi itu ya, jadi masih nih belum menerima gitu, berarti artinya itu jadi panjang gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita nggak tangani dengan benar, jatuhlah itu ke depresi juga sama, berarti belum menerima dan masih sering beruminasi ya. Pikiran tuh ruminasi itu artinya berpikir terus, overthinking tentang coba dulu tuh nggak kejadian ya, apa sih salah aku gitu ya. Nah itu tuh kan tidak menghasilkan solusi apa-apa ya, tapi justru mungkin menyalahkan diri terus menerus gitu. Nah sampai akhirnya kalau misalnya langkahnya baik, maka akan sampai ke acceptance atau menerima. Oke, saya menerima takdir ini, sampai ke ikhlas mungkin ya, karena di situ sudah mungkin sudah punya makna baru, sudah bisa mengenang gitu ya, yang meninggalkan kita itu yang baik-baiknya apa. Jadi itu tahapnya memang lain-lain ya orang ya, ada yang beberapa bulan, ada yang setahun. Nah itu tergantung kita ya, bagaimana kita memprosesnya. Dan ini ada pertanyaan, jika sedih karena frustrasi bagaimana cara penanganannya? Tujuan belum juga tercapai, bisa menyisakan. Ya betul, bisa juga itu. Jadi sesuatu yang kita harapkan gak terjadi, kan jadi sedih ya. Nah tadi ya, pakai pertama perasaannya itu perlu diterima dulu sih. Dan kita termasuk tadi ya, kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang menyalahkan diri misalnya, atau nyalahin situasi, gara-gara ini sih dia jadinya saya gak tercapai deh, atau gara-gara itu, atau gara-gara saya. Nah itu pikiran-pikiran itu kita perlu sadari ya, dan jangan dulu diikuti semua, karena kita lagi memproses emosinya nih. Saya sedih, saya frustrasi, saya ada marahnya juga. Nah itu kita terima dulu tuh, kita izinkan dulu si perasaan, karena kalau si perasaannya nggak diterima, diizinkan, dia tuh tersimpan dan dia akan ganggu kita terus. Kita nggak akan bisa mikir dengan jernih sepanjang kita punya limbik nih di otak tuh terus-terusan dia ada emosi yang tinggi, ini nggak bisa. Jadi kita memang perlu mengakui dia ada gitu ya. Jadi kayak iya nih saya merasa sedih, saya frustrasi banget gitu. Nah itu diizinkan tuh, meskipun nggak enak banget rasanya ya di badan tuh, rasanya tuh gemes gitu ya, mungkin gemes, mungkin di sini nggak enak, deg-degan dan sebagainya. Itu diizinkan ya, dan itu ya bisa ya 5-10 menit paling lama tuh. Kalau teman saya yang pernah nyobain isi sedih itu diizinkan tuh 15 menit dia. Tapi tadi awasi pikiran yang ruminasi, yang menyalahkan, yang cerita begini begitu. Itu kan story ya, cerita yang dilemparkan oleh isi pikiran kita. Itu jangan diikutin dulu, karena sedang memproses emosi kan. Tenangkan diri di situ, kemudian lakukan self care dulu misalnya gitu. Nah setelah itu baru pikiran bisa jernih. Nah karena kenapa sih rencananya nggak tercapai, sebetulnya kan itu bisa dievaluasi kalau pikiran kita jernih.
Nah, paling bagus memang ditemani sama konselor atau coach, orang yang bisa bantu Anda mikir ya. Ini dengan Kak siapa nih? Tulisannya Soul soalnya. Jadi ya Kak ya, jadi coba cari temen diskusi tentang kenapa ya saya belum mencapai ini. Itu tuh sebetulnya bisa dibedah gitu. Misalnya, oke, kamu udah melakukan apa gitu. Nah, saya udah ngelakuin ini misalnya gitu ya. Sudah gitu kamu sebenarnya punya kekuatan apa? Kamu punya sumber daya apa nih? Saya tuh sebenarnya punya temen yang bisa ngajar, saya punya ini, punya koneksi, saya punya modal dan sebagainya, nenek gitu, misalnya gitu ya. Udah gitu, oke, sekarang apa saja sih hambatan yang kamu sudah alami dan apalagi hambatan? Mungkin jangan-jangan kemarin tuh nggak dipikirin hambatan, jadi tidak dimitigasi gitu ya, bisa jadi. Nah itu kan kayak gitu-gitu sebenarnya bisa diolah gitu ya dengan pikiran yang jernih. Tapi kalau kita sibuk dengan emosi kita yang sedih, frustrasi, di sini nggak bisa mikir gitu ya. Jadi pertama memang kita perlu mengelola si emosinya dulu nih, karena intinya tuh kita bisa healing kalau kita berani feeling ya. Jadi feel to heal ya. Feeling itu kalau kita biasa menekan, kita jadi nggak berani merasakan dia, karena rasanya udah kayak gunung gitu di dalam, kayak gunung mau meletus gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa gitu ya, ini kalau udah sedih kita rasakan, oh nggak apa-apa, itu sebenarnya dia ini lepas sendiri sebetulnya gitu ya. Jadi kalau misalnya selama ini belum pernah mau merasakan sedih, coba nanti ya kalau kejadian ada sesuatu yang bikin sedih, izinkan, nggak apa-apa deh, saat ini saya mau deh ngerasain sedih, it's okay. Rubah gitu ya cara kita menangani emosi ini gitu ya. Nah seperti itu, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Terus izin tambahan pertanyaan, bagaimana cara mengatasi ruminasi atau overthinking ya. Nah ini kita makanya berlatih yang namanya mindfulness. Mindfulness itu sebetulnya kita berlatih dengan cara, misalnya salah satunya mindful breathing ya. Jadi kita hanya fokus ke nafas aja, itu pasti pikiran datang ngajak mikir gitu ya. Ini penting loh gitu, ini inget nggak dulu ini. Nah itu dia akan ngajak mikir, dan itu biasanya kita udah terbiasa ngikutin si pikiran itu. Dalam mindfulness kita latihan, enggak, saya cuman mau memperhatikan nafas. Pikiran silahkan datang, silahkan pergi aja, saya nggak mau ngikutin gitu. Jadi kita latihan mengambil kontrol terhadap atensi kita itu tuh. Kalau atensinya biasanya ketarik-tarik sama isi pikiran yang loncat-loncat, yang ruminasi, yang mikir ini itu tapi nggak ada penyelesaian, nggak ada solusi, maka kita latihan di sini, enggak, saya mau ambil kontrol terhadap atensi saya ini, saya hanya arahkan ke nafas nih sekarang gitu ya. 5 menit aja misalnya, oke, saya hanya mau atensi saya ke nafas ya, karena sebenarnya kan atensi kita tuh dia tuh kan kayak lampu senter ya. Kita mau arahkan kemana atensi kita? Atensi itu adalah energi kita tuh. Jadi kita sebenarnya perlu milih kan, kita mau ngasih energi kita kemana. Kalau pikirannya ada 10.000 ya capek lah ya, energi kita jadi habis ke 10.000 hal, dan kerjaannya jadi nggak selesai karena kita nggak fokus, nggak ngasih energi ke satu hal tersebut ya kan. Jadi latihannya dengan salah satunya mindful breathing. Itu basic banget latihan di mindfulness itu adalah buat kita mengambil kontrol lagi terhadap atensi kita. Kita mengambil kontrol terhadap energi kita, mau diarahkan nanti ke hal yang penting, bukan ke hal-hal yang cuma menu-menuin kepala aja gitu. Dan mending kalau pikirannya tuh bagus gitu ya, bagus, bener, berguna. Sering juga kan gak berguna ya. Ruminasi itu kan sebetulnya jadi cuma muter-muter tentang masa lalu yang kita masih sesali, kita masih ini itu, padahal sebetulnya ya udah selesai gitu ya. Nah gimana sih kalau kita misalnya masih menyesali gitu ya. Itu saya ngalamin juga ya, misalnya dulu coba kalau saya misalnya nih, ada yang pernah nggak investasi bodong gitu misalnya, coba saya dulu lebih hati-hati, duit saya nggak hilang deh gitu ya, investasi bodong itu misalnya. Itu kan sangat-sangat normal. Nah tapi tadi kita perlu mengelola juga ya, kayak ini saya sedih lagi nih, saya masih inget itu, ya udah deh nggak apa-apa sedih. Tapi dalam regret itu sebetulnya
kita kan waktu kita mengambil keputusan itu yang salah itu, waktu itu kan kita punya informasi dan pengetahuan yang seperti itu ya di saat itu. Nah, sekarang kita mungkin udah punya berita yang lebih banyak, udah punya knowledge. Jadi kita jangan bandingkan gitu ya. Kalau dulu seperti itu keputusannya memang karena saya dulu nggak tahu, nggak bijak. Tapi sekarang saya udah punya nih pengetahuannya. Jadi lesson learn-nya apa nih gitu. Oh, rupanya dalam kondisi kayak gitu harusnya saya belajar ini, harusnya saya ngecek ke sini gitu, kayak gitu sebetulnya ya. Jadi kita coba punya rasa self compassion, memaafkan diri sendiri. Memang memaafkan diri sendiri memang mungkin lebih susah ya daripada memaafkan orang lain. Karena kita selalu punya expectation tinggi ya sama diri kita. Tapi kita pasti akan bikin salah kan, namanya manusia gitu. Jadi yang lebih penting adalah tadi kita menerima rasa menyesalnya, tapi juga mengambil pelajarannya apa nih, sebenarnya inti pelajarannya di sini apa sih, kejadian ini mengajarkan saya apa gitu ya. Sorry, ini saya agak pilek. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Ya, merasakan sedih lucu ya, merasakan sedih aja perlu latihan ya Mbak Peoni ya. Kalau kita biasa menekan, coba mulai dari hal-hal kecil gitu. Misalnya kita lihat berita gitu ya, kan sekarang ada beberapa berita yang bikin sedih gitu. Terus kalau kita mulai merasa sedih, ya udah kita bilang sama diri kita, it's okay kok kalau kita sedih. Jadi sebenarnya kita tuh bisa memberikan ruang gitu ya kepada si emosi apapun. Jadi jangan takut nih sama emosi-emosi itu, karena dia hadir tuh kan pasti memang itulah pengalaman manusia seperti itu ya, pasti ada rasa sedih. Jadi terima rasa sedihnya, dan kalau pengen nangis ya nangis gitu. Tapi tadi ya ingat aja, jadi setelah kalau udah 15 menit nangisnya nggak berhenti, itu mulai coba perhatikan pikiran kita tuh cerita apa nih, ruminasi dia ya, ruminasi ini yang bikin kita nangisnya nggak berhenti tuh. Dan kalau perlu cari temen tadi yang buat bisa diajakin bicara, supaya tadi kita bisa menata nih pikirannya yang mungkin ruminasi, menyalahkan dan sebagainya. Itu kalau kita bicara sama coach, sama konselor, itu bisa dibantu menata pikirannya supaya tidak larut dalam kesedihan tersebut ya gitu. Tapi lain dengan grieving ya. Kalau grieving itu kan kehilangan orang yang kita cintai ya. Kalau itu memang pasti akan takes time gitu, buat kita nanti ada waktu-waktu dimana kita tiba-tiba merasa sedih gitu ya. Nah itu juga sama, diizinkan kita sedih kayak gitu. Udah gitu cari cara buat gimana kita bisa mengenang dia ya, honoring the person tuh artinya apa, kita bikin tulisan, apakah kita ke makamnya atau apa, itu honoring the person. Dan memang kita perlu punya apa ya, understanding juga ya tentang kalau misalnya orang meninggal tuh sebenarnya mereka kemana ya gitu. Nah itu kan sebenarnya kita suka bertanya-tanya ya, cari orang yang bisa, mungkin guru, mungkin ustadz atau siapa. Sebetulnya kalau orang meninggal tuh jiwanya kemana, kita ingin tahu kan. Karena tadi ya, kita mungkin ingin mendoakan atau gimana, dan kita ingin punya pikiran yang positif terhadap orang yang sudah berpulang ini gitu. Ya saya sih berpikir positifnya tuh, oh orang itu ya udah dia sudah tenang di alam baka gitu, kira-kira gitu ya. Kalau dia orangnya memang di dunia hidupnya baik, saya percaya nanti di alam bakanya dia juga akan dituntun gitu ya, kira-kira gitu. Itu beliefnya kita ya, belief yang kita bentuk gitu, supaya kita nggak kita tidak kepikiran terus sama hal-hal buruk, seakan-akan tuh kita kan nggak tahu ya di alam sana tuh apa yang terjadi, kita kan nggak tahu. Jadi lebih baik kita berpikir positif sih menurut saya gitu ya. Oke. Teman-teman, apakah ada komentar lagi? Kalau ini ya, kalau teman-teman mau, saya rencananya akhir Agustus itu ingin bikin latihan mindfulness ya, sama-sama sejam aja. Jadi supaya di sini teman-teman kalau mau, nanti saya bikin Zoom dan nanti ada pengumumannya ya di Instagram buat kita latihan yuk. Latihan itu sebenarnya ya sejam aja supaya kita tahu caranya deh dan bisa berlatih sendiri di rumah. Sebenarnya latihannya tuh simple tapi nggak mudah. Karena kita udah sering ngikutin nih pikiran kita kesana kemari, kita ikutin. Belum cerita-cerita di kepala kita percayai semua. Akhirnya mood kita jadinya
jadi jatuh ya, sedih nggak selesai-selesai gitu. Nah itu sebenarnya berulang-ulang aja ya, jadi pikiran negatif mempengaruhi emosi. Begitu emosinya sedih, cemas, dia akan mempengaruhi pikiran kita, jadi muter bulet aja di situ ya. Nah perlunya mindfulness tuh karena kita membangun kesadaran kita nih, bahwa oh ini pikirannya, oh isinya begini gitu ya, bisa mengamati, oh pantesan kalau isi pikiran begini saya emosinya jadi begini gitu kan. Jadi kita jadi ngerti gitu. Nah gimana cara ngubahnya ya supaya saya nggak muter-muter di pikiran itu ada cara-caranya ya kalau dalam mindfulness. Dan gak cuman di mindfulness ya, banyak tadi kan ada compassion, forgiveness, apa tadi, terapi, ada terapi tuh banyak macamnya dan kita bisa melakukan pada diri kita sendiri tergantung kita lagi menghadapi menghadapi tadi misalnya kecewa karena target tidak tercapai. Nah itu bagaimana tuh saya melakukan, mengelola tadi supaya saya bisa bangkit lagi ya, karena kita pasti akan ngalamin sih yang namanya gagal, yang namanya setback dan sebagainya, pasti kita akan ngalamin. Tapi kan kita inginnya tuh oke, kita mengakui ya bahwa saya sedih karena kegagalan ini, tapi gimana caranya saya bisa bangkit lagi gitu ya kira-kira. Nah jadi kita udah sampai ya di ujung acara. Terima kasih sudah mendengarkan. Nah sebetulnya saya juga punya program nih buat mindfulness dan mereset emosi, tapi udah jalan programnya. Nanti ada batch kedua di bulan Oktober, sama rencana akan ada latihan tanggal 29 Agustus. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa ya